Buat kamu yang kaum introvert, pernah gak sih kamu ngerasa tiba-tiba lemes habis berinteraksi sama banyak orang? Misalnya nih, habis ikut rapat kepanitiaan yang mengharuskan kamu ngomong di depan banyak orang dan dalam durasi yang lama banget. Terus kamu jadi ngerasa capek banget, kayak udah gak ada tenaga, stres, dan bawaannya pingin marah banget. Kayak mobil yang bensinnya habis tapi dipaksa buat tetap jalan. Ini ngomongin aku nih. Jadi aku itu juga termasuk kaum yang introvert dulunya. Ada yang gak percaya nih, oh masak sih introvert? Tuh buktinya ngisi ngaji kemana-mana, ngisi seminar gitu mungkin ya, pendapat orang yang udah kenal aku. Tapi serius loh, aku dulu itu tipikal orang yang introvert banget. Males banget ketemu orang. Itu sampai ayah sama ibuku itu kesel banget tuh kalau misalkan lagi ketemu lebaran misalkan, yang seharusnya ketemu banyak orang, terus aku tuh kayak ogah-ogahan gitu loh. Disuruh salim itu pun juga pakai perintah terlebih dahulu. Ayo salim sama ini, salim sama itu. Dan mimik wajahku itu gak bisa dibohongin banget kalau aku tuh sebenarnya males banget ketemu sama banyak orang. Dan memang basicku dulu itu lebih suka nulis sih ya. Makanya dulu itu aku sempat punya media sosial. Kalau dulu nih ya, media sosialnya itu Friendster. Terus lebih suka chatting pakai Yahoo Messenger gitu. Ketahuan tuanya nih. Dan aku pernah punya blog sampai sekarang sih. Punya website gitu ya, yang isinya antara lain puisi-puisi, terus tulisan-tulisan sederhana. Ya lebih ke tulisan gak mutu sih menurutku. Dan sampai sekarang ada, cuma karena seiring berjalannya waktu tulisannya ya sedikit bermutu sih. Kalian ya yang bisa menilai. Nah jadi aku tuh gitu teman-teman, sahabat kesetaraan, lebih suka menulis dan paling gak suka kalau ketemu orang. Nah karena zamannya itu udah berbeda ya. Kalau dulu mungkin kita masih bisa sekadar menulis, sekadar mencatat pengalaman kita di buku diary misalkan. Tapi makin kesini zaman makin berkembang dan platform media sosial juga lebih banyak menghadirkan video, kemudian juga mengharuskan kita untuk jago public speaking. Apalagi waktu kuliah, kalau sahabat kesetaraan dalam masa-masa sedang kuliah itu kan pasti ada yang namanya presentasi. Aku dulu juga waktu presentasi, ngomong A terus larinya ke Z gitu. Saking bingungnya dan saking takutnya ngomong depan orang banyak gitu kan. Terus saking gak pernah berinteraksi sama banyak orang. Nah ini adalah orang yang introvert. Nah sahabat kesetaraan termasuk yang introvert gak nih? Atau memang karena perubahan zaman, dulunya introvert, sekarang dipaksa untuk menjadi extrovert. Ya sekali lagi kalau kamu ngerasain itu, yang kayak capek banget ketemu orang, atau habis ketemu orang terus energi kayak habis gitu, nah ini bisa jadi kamu lagi ngalamin kelelahan emosional. Nah
kelelahan emosional ini terjadi karena kelelahan bersosialisasi atau yang biasa disebut dengan introvert burnout. Sahabat kesetaraan, pasti udah gak asing lagi sama kata-kata burnout. Burnout ini kayak semacam habis terbakar gitu energinya. Tapi kalau ditambahin introvert di depannya, kira-kira jadi apa nih maksudnya? Nah, daripada sobat kesetaraan semua tanya-tanya nih, ini mau bahas apa sih sebenarnya nih? Langsung aja deh kita bahas. Tapi sebelumnya aku ucapin selamat malam buat sahabat kesetaraan semuanya. Di episode ketiga ini, aku tetap aja mau ngajak sahabat kesetaraan semua untuk merenung tentang perempuan. Podcast Teman Tidur ini bisa jadi renungan kita bersama dalam rangka dukung perempuan. Burnout itu sendiri adalah keadaan kelelahan emosional, kelelahan fisik, kelelahan mental yang disebabkan oleh stres berlebihan dan berkepanjangan. Introvert burnout ini bisa jadi respons emosional dan fisik terhadap rangsangan sosial yang berlebihan, sehingga bikin kamu ngerasa terkuras energinya atau capek banget. Nah, sedangkan sebagai makhluk sosial, kita gak mungkin kan gak bersosialisasi. Wah, itu gak mungkin banget. Nah, makanya kadang meskipun udah capek banget, kita sering paksain buat tetap melanjutin obrolan. Apalagi kalau lawan bicara kita lagi asik-asiknya cerita. Kita punya bestie, terus kita nongkrong atau ngopi gitu kan, habis kerja seharian ditambah nongkrong sama bestie, yang mungkin pikiran kita atau beban kita agak berkurang dengan bertemu dengan teman-teman. Introvert juga butuh teman loh, butuh untuk bercerita, butuh untuk berkeluh kesah. Nah, ketika sedang asyik-asyiknya cerita dan kebetulan kita lagi burnout, kan kita gak mungkin tutup mata sama apa yang kita rasakan. Jadi kita secara gak sadar kalau kita ini udah sampai pada tahap kelelahan secara emosional. Nah, kelelahan secara emosional itu kayak gimana sih? Pokoknya gini nih, kalau sahabat kesetaraan ngerasa setelah seharian bersosial atau berinteraksi sehingga mengalami kelelahan fisik, kemudian insomnia atau gak bisa tidur, bukan karena ngopi pastinya. Karena kalau pecinta kopi itu, ya meskipun sehari habis kopi 4 cangkir gitu, tetap aja kalau ngantuk ya ngantuk. Tapi sekali lagi, kalau kamu ngalamin tanda-tanda gak bisa tidur bukan karena ngopi, tapi ya karena memang terganggu aja pikiran. Atau ngerasa depresi, ngerasa kurang fokus, gampang marah, padahal lagi gak ada masalah. Serius loh, ini ada loh yang kayak begini. Atau merasa cemas, performa kayak berasa menurun gitu kan, habis seharian kerja terus besoknya harus kerja lagi sehingga kurang fit, kemudian kurang totalitas dalam mengerjakan pekerjaan karena itu berlanjut, pekerjaan yang berlanjut. Atau kamu ngerasa kayak ada gejala fisik sih, seperti sakit kepala, atau tiba-tiba nih kayak ngerasa di dalam keramaian gitu, tapi kayak ngerasa asing dengan aktivitas yang ada di dalam ruangan atau di dalam komunitas. Kayak merasa kayak sendiri banget, kayak merasa aduh hidup gue apaan sih gitu. Sampai
ke tahap kehilangan ekspresi dan makna. Nih, kalau kamu ngerasakan hal-hal yang kayak aku sebutin tadi, itu tandanya kamu ngalamin yang namanya introvert burnout. Sebenarnya bersosialisasi itu menguras tenaga semua orang. To be honest, aku juga gitu sih. Bersosialisasi itu kayak, aduh capek banget gitu. Studi dari University of Helsinki menemukan kalau peserta penelitian ini melaporkan tingkat kelelahan sosialnya itu menjadi lebih tinggi setelah 3 jam bersosialisasi nih. Aku ulangi lagi, 3 jam bersosialisasi nih. Kalian bisa ngitung deh, mulai ketemu, mulai interaksi sama orang, durasi 3 jam. Dan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak hanya orang-orang yang introvert loh yang mengalami kelelahan fisik, tapi juga orang-orang yang ekstrovert. Nah, kalau tadi aku ngebayangin bahwa introvert itu susah banget bersosialisasi, tapi memang harus dipaksa untuk bersosialisasi karena kita nggak mungkin hidup sendirian, nggak keluar rumah, itu nggak mungkin. Tapi ternyata hal-hal yang kayak begini tuh nggak dialami sama orang-orang yang introvert. Bahkan orang yang sudah terbiasa dan nyaman dengan sosial, yang untuk bisa berinteraksi sama orang itu nggak kayak yang aku tadi harus disuruh-suruh dulu, harus ada jadwal, harus dipaksa-paksa dulu, yang ketemu sama orang banyak. Nah, ini ekstrovert itu juga kayak begitu. Seberapa tinggi tingkat lelah mereka itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti berapa banyak orang yang mereka temui. Kemudian bisa juga karena faktor intensitas interaksi. Dan berapa banyak hal yang mereka lalui atau yang melintas di pikiran mereka saat mereka sedang interaksi. Tapi tetap aja namanya introvert burnout, bukan extrovert burnout. Jadi penjelasannya itu dari profesor psikologi di University of Minnesota bernama Colin DeYoung. Beliau percaya kalau ekstrovert itu punya sistem dopamin lebih aktif dibanding introvert. Apa nih dopamin nih? Nah, dopamin ini adalah semacam hormon dan neurotransmitter yang membantu mengontrol fungsi tertentu dengan ngirimin sinyal nih antara tubuh dan juga otak. Biasanya bisa disebut dengan hormon perasaan senang, perasaan happy. Nah, ini gampangannya kayak gitu nih, sahabat kesetaraan. Karena hubungannya dengan emosi positif seperti kebahagiaan, euforia, dan konsentrasi. Saat kamu lagi ngerasa happy banget, nah kamu tandanya sedang melepaskan dopamin. Nah, kalau kamu gak bisa melepas dopamin, ditambah dengan hormon stres yang berlebihan, kamu bakal merasa kelelahan. Nah, ini nih yang terjadi pada aku pribadi, pada sahabat kesetaraan yang mengalami introvert. Nah, kalau ekstrovert nih punya sistem dopamin yang lebih aktif dari introvert. Jadi semuanya tuh punya yang namanya dopamin. Cuma kadarnya tuh lebih banyak yang ekstrovert daripada yang introvert. Jadi dopamin ini memberi mereka energi buat memulai obrolan dengan orang asing atau nongkrong dengan teman seharian. Dopamin juga bikin ekstrovert bicara lebih keras, lebih cepat, dan juga percaya diri. Meskipun capek, dopamin buat orang-orang ekstrovert ini bikin usaha mereka buat bersosialisasi tuh gak berat-berat banget. Gak kayak yang kita-kita nih yang introvert.
kaum introvert tuh punya sistem dopamin yang kurang aktif dan bikin mereka jadi nggak terlalu suka suara keras, nggak suka aktivitas yang terlalu banyak, atau berinteraksi dengan durasi yang terlalu lama gitu. Makanya kalau lagi ada pesta, introvert tuh cenderung lebih suka menyendiri gitu. Jadi ini aku sering banget nemuin video-video lagi konser gitu ya. Terus kemudian semuanya itu bahagia, euforia, terus semuanya nyanyi bareng gitu. Tapi ada beberapa yang ke shot kamera, dia tuh kayak diem aja. Ya gitu. Nah ini mungkin dia adalah tipikal orang-orang yang introvert. Terus gimana dong cara mengatasi kelelahan emosional nih yang kayak kita-kita nih yang introvert nih? Karena abis lelah berinteraksi. Atau gimana sih cara menghindari kelelahan sosial atau introvert burnout? Tenang aja nih sahabat kesetaraan. Aku bakal bahas tips buat kamu, buat aku juga nih, para introvert, biar gak mengalami burnout karena capek berinteraksi. Yang pertama tetapkan dulu batasan dengan teman-teman, dengan rekan kerja, atau dengan komunitas, atau dengan bestie-bestie, circle. Nah, mungkin kamu bisa mulai dengan obrolan yang jujur ke teman-teman kamu nih. Kasih tahu tuh mereka, kasih tahu kalau kamu itu butuh waktu yang tenang di hari-hari kamu. Bilang aja kalau kamu gak membalas pesan teks atau WhatsApp setelah jam kerja. Gak apa-apa, kamu harus jujur ke mereka. Dengan begitu, orang akan tahu kalau kamu itu memang lagi gak mau diganggu di luar jam kerja. Karena kamu juga butuh waktu buat sendiri dan butuh waktu untuk menenangkan diri. Tapi kalau misalkan kamu tipikal orang yang gak bisa banget untuk ngomong karena sungkan, Libra nih, suka sungkan sama orang. Misalkan kamu tipikal yang seperti itu, gak bisa nih aku ngomong, nanti orangnya marah, nanti orangnya tersinggung. Ya gak apa-apa, kamu cukup menunjukkan aktivitas kamu yang menandakan bahwa kamu itu sedang gak baik-baik saja pada jam-jam tertentu, kamu gak mau diganggu gitu. Aku yakin mereka lama-lama akan mengerti kok. Nah, tips yang kedua, olahraga nih. Nah, olahraga nih selalu berhasil bikin kita jadi semakin bersemangat dan bebas dari stres. Kamu bisa olahraga ringan seperti yoga. Sekarang kan banyak gak harus ikut komunitas yoga, komunitas senam atau apa. Sekarang bisa tinggal lihat YouTube. Nah ini kan bisa memudahkan banget buat kita yang ingin konsisten berolahraga. Atau kalau misalkan itu dirasa sulit nih, yoga nih harus konsentrasi, harus ada instruktur senam yoganya atau apa, kamu bisa kok sekadar jalan-jalan kaki gitu di keliling komplek, atau jalan-jalan kecil lah habis sholat subuh gitu, atau pagi-pagi nih sama bermandikan hangatnya sinar matahari di pagi hari lah, itu juga bisa tuh ya. Meskipun olahraga bisa melepaskan stres, tapi kamu juga harus ingat kalau olahraga terlalu berat malah bikin kamu tambah kelelahan. Jadi sesuaikan aja porsi olahraga dengan kondisi saat ini juga. Terus yang ketiga nih, ini lakukan hal-hal yang kreatif. Nah, kamu bisa coba luangkan waktu buat ngelakuin hal-hal yang kreatif seperti main musik atau nyanyi, kemudian bikin karya seni, gambar, masak ala-ala DBM dan lain sebagainya. Nah, dengan melakukan hal-hal kreatif ini, kamu bisa refreshing sejenak.
menarik diri dari keramaian, dan pulih dari rasa kelelahan akibat terlalu banyak berinteraksi. Nah, yang keempat, harus berani berkata tidak. Nah, tapi ini susah nih kalau tipikal orang people pleaser. People pleaser itu kayak ngerasa gak enakan gitu, sampai susah buat nolak permintaan dari orang lain. Padahal dengan berani bilang, maaf gak dulu, atau sorry ya besok aja, atau kapan-kapan aja deh. Nah, kamu setidaknya tuh berani untuk bilang tidak. Jangan semuanya diiyain gitu. Suruh ini, diajak ketemuan ini, diajak ketemuan itu, sedangkan kamu kondisinya sedang tidak baik-baik saja perasaan kamu, atau kondisi keuanganmu lagi menipis tapi tetap diajakin nongkrong dan kamu sungkan buat bilang enggak. Lah, kamu bisa terhindar nih dari kelelahan emosional kalau kamu mau bilang tidak atau enggak dulu. Nah, kalau kamu udah capek banget habis kerja atau habis belajar, terus masih diajak nongkrong, ya kamu harus berani tolak. Kenapa sih kok harus berani tolak? Ya karena saat kamu udah sangat kelelahan, obrolan sekecil apapun itu bisa berpengaruh pada tingkat stres kamu. Kemudian tingkat sensitif kamu itu juga lebih gede ketika kamu udah capek tapi maksain tetap ketemu sama orang. Bisa-bisa nih yang biasanya itu cuma guyonan gitu, cuma ngejokes apa gitu, yang ringan-ringan gitu, kamu lebih mudah tersinggung dengan omongan orang lain. Nah, maka dari itu hindari hal-hal yang bikin tingkat stres kamu malah tambah meningkat. Nah, yang terakhir nih, ada 5 nih. Minta bantuan. Nah, bicara dengan anggota keluarga atau teman dekatmu yang paham akan situasi dan kondisimu saat ini. Kamu harus berbagi perasaan kepada orang terdekatmu, biar kamu bisa merasa lebih lega dengan pasangan kamu misalkan, dengan bestie-bestie kamu, dengan sahabat kamu, dengan orang yang kamu percaya bahwa curhatanmu ini gak bakalan bocor keluar ataupun gak dijual kemana-mana nih. Mereka pasti kok memberikan dukungan yang membuat energimu itu terisi ulang. Nah, kalau rasa kelelahan kamu udah sangat mengganggu sampai menimbulkan masalah di keluarga atau hubungan, kamu bisa kok minta bantuan ke profesional di bidang kesehatan mental. Nah, jadi kalau mau konsultasi ke tenaga kesehatan yang memang profesinya itu concern di dunia kesehatan mental, it's okay. Kamu cerita aja. Jangan ngerasa, wah aku nanti kalau curhat ke psikolog atau ke psikiater, aku nanti ini dibilangin aku tuh gila atau gimana gitu, padahal lagi gak gila gitu. Banyak loh orang yang menganggap bahwa konsultasi ke psikolog atau psikiater itu identik dengan orang-orang yang memang butuh kesehatan mental atau depresi atau stres, padahal dia tidak ingin dianggap sedang depresi atau dianggap sedang stres. Depresi atau stres, kelelahan emosional, itu halus banget, silent depression. Maka itu, kalau kamu ngerasa udah mentok banget, capek banget sama orang, punya masalah, kemudian sosial itu tidak berpengaruh untuk menyembuhkan kesehatan mentalmu, kamu boleh silahkan konsultasi dengan tenaga medis yang memang ahli di bidang kesehatan mental.
Aku pernah mengalami hal ini dan aku coba konsultasi pada psikolog dan aku gak malu untuk menyatakan keresahan karena aku butuh nasihat, butuh bimbingan. Dan ini penting, kalian harus coba kalau kalian udah merasa mentok banget terhadap permasalahan yang kalian alami. Sekarang ada juga aplikasi yang menerima konsultasi dan itu sudah terverifikasi dari dokter-dokter yang memang ahli. Dan biayanya cukup murah sih. Bisa kalian coba. Oke, sekian podcast kali ini. Semoga hari-hari kamu lebih bermakna. Selamat tidur dan semoga mimpi indah. Selamat malam.